Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, syukur dengan syukur yang banyak. Ini yang membedakan antara diri kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, dengan orang-orang munafik, karena orang munafik itu ternyata juga mereka ingat kepada Allah tapi ingatnya sedikit. Jadi supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, kokoh dengan keimanan kita, mari kita perbanyak zikir kita, diantaranya dengan kita mengucapkan hamdalah dengan frekuensi yang banyak. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat pada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik tentang keislaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Suatu saat Rasulullah itu sedang berjalan, ya, melewati satu daerah, ya, dan beliau merasa kehausan. Terus kemudian beliau melihat ada kawanan kambing. Abdullah bin Mas'ud saat itu adalah seorang yang bertugas jadi bekerja sebagai, istilah kita itu angon, ya, angon kambing milik tuannya. Terus kemudian dia mengatakan, Rasulullah berkata, apakah ada kambing yang bisa diperah susunya? Ya, dia mengatakan, kambing ini punya tuanku, ya, punya tuanku, saya tidak berhak untuk memberikan kepada engkau, ya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan, ada nggak kambing kecil yang belum digauli oleh pejantan? Terus kemudian Ibnu Mas'ud menyampaikan, ini ada, ya. Ya, dalam pikiran Ibnu Mas'ud sederhana, tidak mungkin diperah akan keluar susunya, ya. Terus kemudian Rasulullah diusap-usap, kemudian didoakan. Setelah itu kemudian diperah, ternyata keluar susunya banyak sekali, ya, susu kambing. Ketika melihat itu, terus kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat mukjizat itu. Abdullah bin Mas'ud kemudian masuk Islam, ya, beliau beriman setelah melihat mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kisah ini menjadi latar belakang keislaman dari Abdullah bin Mas'ud. Ada banyak pelajaran, ya, di balik kisah ini. Di antaranya yang pertama tentang metode keislaman para sahabat. Kalau kita perhatikan dalam Sirah Nabawiyah, ternyata para sahabat itu masuk Islam dengan cara yang berbeda-beda. Ada di antaranya misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Abu Bakar As-Siddiq posisi sedang berada di luar Mekah. Ketika pulang ke Mekah, dengar-dengar ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi. Terus kemudian mencari beritanya. Dan ternyata Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar, diceritakan, diajak masuk Islam. Setelah itu kemudian apa buktinya? Rasulullah kemudian menjelaskan tentang mimpi yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar semalam. Jadi Rasulullah bisa menceritakan mimpinya Abu Bakar. Ya, ketika diceritakan seperti itu, maka Sayyidina Abu Bakar beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam. Ada lagi misalnya keislaman dari Sayyidina Umar yang sangat terkenal, ya. Umar bin Khattab itu sangat terkenal awalnya membenci Islam, memusuhi Islam, sampai-sampai ada orang mengatakan tidak mungkin Umar masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam. Ini sebuah ungkapan betapa mustahilnya Umar masuk Islam. Tapi kemudian Rasulullah mendoakan agar Umar ini masuk Islam, ya. Dan suatu saat beliau awalnya sedang mencari Muhammad untuk dibunuh. Awalnya datang keluar untuk mencari Muhammad untuk dibunuh. Di tengah perjalanan kemudian disampaikan saudarinya juga sudah ada masuk Islam, ngapain nyari-nyari Muhammad, kira-kira seperti itu. Datang ke rumah saudarinya. Terus kemudian ada beberapa peristiwa di sana. Setelah itu melihat ada mushaf Al-Quran, baca surat Toha saat itu. Dan kemudian setelah baca surat itu, karena Umar bin Khattab itu seorang yang juga bisa membaca, ya. Setelah itu kemudian beliau terbuka hatinya dan ingin diantar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang berada di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu datang ke sana dan kemudian masuk Islam. Ada lagi misalnya yang terjadi pada paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam itu agak lucu sebenarnya ceritanya. Pulang-pulang diceritakan bahwa di sana tadi Abu Jahal itu lagi memaki-maki, atau istilah kita membuli Muhammad, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan sama sekali. Dan bagaimanapun, ya,
Hamzah memahami bahwa Muhammad itu keponakannya. Kalau kemudian ada yang memaki-maki, ada yang menghina, dia ikut marah karena kehormatan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib seolah-olah sedang direndahkan. Datang kemudian dia mencari Abu Jahal, masih berada di situ. Abu Jahal langsung dipukul dengan busur panah sampai kemudian berdarah. Kamu kok berani-beraninya menghina Muhammad, keponakanku, padahal sekarang saya sudah mengikuti dia. Ya, dia mengatakan seperti itu padahal saat itu dia belum masuk Islam. Ya, ini hanya gara-gara sentimen karena kehormatan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib direndahkan. Setelah itu baru kemudian dia mencari Muhammad dan Muhammad keponakannya dan kemudian berikrar syahadat. Jadi ini contoh saja bahwa banyak sekali metode-metode orang masuk Islam pada masa sahabat. Ya, termasuk ada yang diantaranya karena faktor perbesanan, termasuk juga karena mungkin ada yang diberikan harta. Ya, kita tahu ada seorang pemimpin suku diberikan harta yang sedemikian banyak, kambing itu. Pulang-pulang dia datang ke kaumnya, kalian masuk Islam semua karena Muhammad baru saja memberiku harta yang sedemikian banyak dan dia sama sekali tidak takut miskin. Ini contoh saja ya. Maka dari sini kita bisa mendapatkan berbagai macam pintu-pintu yang mengantarkan pada hidayah. Dan dai-dai zaman sekarang perlu memahami hal-hal seperti ini ya, keterampilan-keterampilan untuk membuka pintu-pintu karena setiap hati itu ada kuncinya ya. Barangkali kita tidak tahu setiap hati itu ada pintunya. Tugas kita sebenarnya mencari kunci yang pas untuk membuka pintu itu. Kalau mungkin lewat jalur ini, kemana yang kira-kira bisa kita gunakan untuk membuka pintu hatinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang sosok Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kita mengetahui beliau adalah seorang sahabat senior, termasuk diantara seorang yang awal-awal masuk Islam, dan kemudian beliau baik dalam keislamannya, dan beliau itu termasuk orang yang ikut hijrah ke Madinah generasi awal, terus kemudian menjadi mengikuti berbagai macam peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya adalah perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Ini yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau adalah sosok yang punya banyak keistimewaan ya. Di antaranya beliau itu adalah sahabat yang membunuh Abu Jahal ya di perang Badar. Abu Jahal adalah sosok yang sangat ditakuti oleh sebagian kaum muslimin ya, karena dia adalah seorang tokoh ya, tapi kemudian ternyata berhasil dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil. Ya, itu bagian dari penghinaan Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal. Ternyata yang mengalahkan beliau bukan seorang yang tinggi besar seperti Umar, bukan seorang yang kuat seperti Ali bin Abi Thalib, tapi seorang yang kecil saja sebagaimana Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan beliau adalah betisnya ya, luar biasa sekali. Suatu saat beliau adalah orang yang kecil, betisnya tentu saja adalah kecil. Suatu saat beliau sedang bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba kemudian ada angin yang berhembus cukup kencang dan kemudian membuat betisnya itu tersingkap. Betisnya tersingkap dan kemudian kelihatan kecil, betisnya kecil, orangnya juga kecil ya. Kemudian para sahabat melihat itu tertawa, dan Rasulullah kemudian, apa yang membuat kalian tertawa itu? Yang buat kalian tertawa apa? Apa gara-gara betisnya yang kecil? Kalian tahu tidak ya? Betisnya Ibnu Mas'ud di sisi Allah itu lebih berat daripada gunung Uhud. Para sahabat kaget semua. Ternyata betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud atau bukit Uhud. Ya, dan karena sabda Rasulullah ini, maka kemudian ada yang berpendapat kan begini, nanti di akhirat itu akan ada penimbangan amal. Yang ditimbang itu sebenarnya apanya? Itu kan ada beberapa pendapat ya. Yang pertama yang ditimbang adalah amalnya. Jadi misalnya amal sholat, amal puasa, amal haji, amal tadarus Quran, amal sholawat, dan berbagai macam amal-amal yang lain. Yang kedua adalah bukunya, kitabnya. Jadi kan nulis amal sholat itu ditulis dalam kitab, nulis zakat ditulis dalam zakat, silaturahim ditulis, terus kemudian ada sholat berjamaah ditulis. Demikian juga dengan dosa juga ditulis. Nah, yang ditimbang itu kitabnya, bukunya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga apa? Yang ditimbang itu adalah anggota badan dari orangnya. Ya. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari sabdanya Rasulullah ini. Ya. Betisnya Abdullah bin Mas'ud di sisi Allah itu lebih berat daripada bukit Uhud ya. Ini yang kemudian menjadi dalil bahwa bagi sebagian kalangan bahwa yang ditimbang itu adalah anggota tubuh dari
si pengamal, dari orang yang bersangkutan. Ya, sebagian yang lain kemudian semuanya ditimbang. Ya, jadi amalnya ditimbang, bukunya ditimbang, terus kemudian anggota tubuhnya ditimbang karena semua ada dalilnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang penting ini adalah tentang mukjizat Nabi. Ya, mukjizat Nabi bahwa ada kambing yang kecil yang belum digauli, yang semestinya tidak keluar susunya, tapi kemudian oleh Nabi diusap, kemudian didoakan dan kemudian keluar susunya. Jadi ini sebenarnya adalah mukjizat Nabi, dan mukjizat seperti ini itu banyak. Ya, contohnya apa? Misalnya waktu kecil beliau itu kan bersama dengan pamannya Abu Thalib, ya. Dan Abu Thalib ini orang miskin, ya. Abu Thalib itu kalau makan bareng-bareng, kadang-kadang bareng, kadang tidak bareng. Tapi Abu Thalib ternyata niteni, istilah kita niteni, memperhatikan bahwa kalau makannya bareng-bareng dengan Muhammad keponakannya, maka makanan belum habis mereka sudah merasa kenyang, ya kan, bareng-bareng sekeluarga, termasuk dengan Ja'far, termasuk dengan Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Makanan belum habis mereka sudah kenyang kalau makannya bareng-bareng dengan Muhammad, ya. Tetapi kalau makannya tidak bareng dengan Muhammad, maka makanan sudah habis mereka masih merasa lapar. Ya, jadi di antara mukjizat-mukjizat yang terjadi pada Rasulullah SAW seperti itu. Dan memang tidak banyak ya para dai, para mubalik menyampaikan tentang mukjizat-mukjizat Nabi, ya, wala alam bisawab, ya, barangkali di antaranya karena sulit diteladani, ya. Kalau kita berbicara masalah bagaimana Rasulullah mengajar, mendidik umatnya, kita bisa meneladani. Kalau kita mengkaji tentang bagaimana Rasulullah berdakwah, kita bisa meneladani. Kalau kita mengkaji tentang bagaimana Rasulullah menjadi kepala keluarga, ya, kita bisa meneladani. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah jadi pedagang, jadi pemimpin, kita bisa meneladani. Tapi kalau sudah ngomong masalah mukjizat Nabi, bagaimana cara meneladaninya, ya? Karena Rasulullah misalnya air ludahnya itu, air liurnya itu penuh barokah. Contoh, suatu saat Ali sedang sakit mata ketika perang Khaybar, kemudian diludahi sembuh. Kemudian ada sumur, misalnya sumur sedang kering, kemudian oleh Rasulullah diludahi, kemudian keluar airnya, ya. Jadi yang seperti ini kan tentu saja sulit untuk diteladani, ya. Jadi walau alam, ya. Tetapi yang seperti ini semestinya juga tetap disampaikan kepada umatnya, bagian dari kita memproteksi umat. Karena nanti kalau ada nabi-nabi palsu, coba tunjukkan mukjizat. Karena dulu pernah terjadi pada Musailamah juga. Ya, Musailamah ngaku-ngaku jadi nabi, dan kemudian ada orang datang, satu kaum datang, kemudian mengatakan daerah kami lagi ada kekeringan. Kemudian beliau datang melihat sumurnya, kemudian diludahi, sumurnya tambah hilang airnya. Yaitu bagian dari penjelasan, ya, bagian dari pembuktian dari Allah Subhanahu wa taala bahwa klaim Musailamah itu palsu. Karena itu beliau disebut Musailamah al-Kadzab. Jadi mukjizat-mukjizat seperti ini dimiliki oleh para nabi, semestinya tetap disampaikan kepada kita umat Islam, ya, kaum muslimin, sehingga ketika ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi, kita bisa menyampaikan apa mukjizat yang engkau bawa kepada kami. Wallahu a'lam bishawab, moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.